Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali ya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang apa itu yang dinamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Perlu diketahui untuk siswa-siswa semua, dalam dunia industri itu ada yang namanya K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, di mana K3 ini merupakan komponen yang sangat penting yang melekat pada pekerja atau sebuah industri perusahaan. Nah, kenapa demikian? Karena K3 ini adalah mengatur tentang keselamatan seorang pekerja ataupun lingkungan tempat kerja tersebut. Nah, dalam dunia kerja, hal-hal semacam ini penting sekali dalam penempatannya. K3 sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ya, pokok-pokok pikirannya itu mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, ada lagi perlindungan tenaga kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, ada untuk pasal-pasalnya, ada pasal 86, 87 dan seterusnya. Oke. Kembali kita bahas sedikit tentang K3. Nah, K3 ini dalam pelaksanaannya, kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman, sehat, dan bebas dari pencemaran dan kontaminasi zat-zat tertentu. Nah, jadi pada K3 ini mengajarkan atau memberikan penjelasan tentang bahaya-bahaya yang kemungkinan bisa terjadi dalam sebuah pekerjaan. Jadi di situ nanti ada bahaya-bahaya yang sering terjadi, contohnya saja mungkin terpleset atau kejatuhan benda atau tergores benda apapun. Nah, disinilah tugas K3 itu untuk memberikan sebuah solusi untuk bagaimana kita terhindar dari hal-hal tersebut atau mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Dalam K3 sendiri ada beberapa hal penting yang perlu diketahui. Jadi ada prosedur sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Prosedur itu berupa tulis-tulisan, himbauan atau apapun. Nah, kalau di Indonesia biasanya ya seperti 5S atau yang biasa 5R ya, atau 5R yang biasa kita sebut di dalam bahasa Jepang juga ada 5S yang Sairi, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke. Nah, arti-arti tersebut bisa dalam bahasa Indonesia ada, kalau bahasa Indonesia itu ada banyak sekali ya, 5R, 5S, 5P atau 5K. Nah, kita bisa lebih mudah, kita bisa menyebutnya dengan 5R saja, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, hal-hal pokok tersebut, prosedur 5R dan 5S ini perlu kita tekankan dalam dunia kerja atau dunia industri. Nah, seperti itu. Jadi dalam dunia kerja kita tuh harus ringkas. Bagaimana kita bisa ringkas? Nah, yaitu pemilihan barang yang berguna atau tidak. Jadi kita barang berguna itu bisa disimpan, atau yang tidak berguna kita dibuang atau disisihkan dulu. Jadi itu lebih ringkas. Nah, rapi. Nah, rapi itu penataan. Nah, penataan ruang atau barang-barang di tempat kerja kita itu harus sesuai tempatnya. Jadi misalkan ada barang apa, misalkan ada kunci, ada barang misalkan seperti piston dan kawan-kawan, nah dan lainnya itu, ya kan.
Nah, itu dulu sesuai penempatannya. Nah, kunci juga kan ada banyak, ada kunci T, ada kunci pas, kunci ring, kunci shock dan lain-lainnya itu harus sesuai dengan penempatannya, yaitu yang dimaksud dengan rapi. Terus tempat juga, tempat harus rapi. Bagaimana kita bekerja kalau tempat tidak rapi itu kan ada rancu. Jadi kita disesuaikan tempat-tempat. Oke. Terus resi. Resi ini adalah bagaimana tempat kita kerja atau ruang pekerjaan itu bersih, terus tidak tercacar oli-oli yang berantakan dan lain, terus hilang dari serpihan apapun itu. Nah, seperti itu. Jadi bersih, jadi menjaga kebersihan lingkungan serta mesin, baik mesin yang breakdown maupun dalam rangka program maintenance. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah rawat. Nah, selanjutnya ketika sudah resik, ringkas, rapi, nah kita harus bisa merawat. Tadi mesin, perawat yang ada di tempat kerja, lingkungan kerja harus bisa merawat. Dan rajin ini yang dimaksud adalah penyadaran diri kita akan etika kerja, yaitu kedisiplinan, saling menghormati, tidak melakukan pelanggaran, terus senang melakukan perbaikan atau evaluasi diri. Oke, selanjutnya adalah dalam selanjutnya ya, yang tadi sudah. Selanjutnya sekarang dalam keselamatan kerja di bengkel otomotif. Nah, kita bicara di sebuah bengkel otomotif ya. Ada beberapa aspek itu yang harus diperhatikan dalam kita melakukan pekerjaan ya. Aspek-aspek itu terdiri dari kondisi lingkungan bengkel otomotif, tempat kerja atau alat kerja, dan implementasinya di bengkel. Nah, seperti itu. Dalam aspek tersebut ada beberapa alat keselamatan kerja dan implementasinya. Jadi ada di dalam K3 itu juga ada alat keselamatan kerja untuk mendukung apa, supaya kita bisa melaksanakan K3 itu dengan baik dan benar. Salah di antaranya adalah alat keselamatan kerja yang pertama, yaitu ada yang namanya wear pack. Wear pack adalah baju kerja. Jadi seperti yang saya pakai ini bukan wear pack ya. Jadi wear pack itu kainnya tebal. Ada kalau kalian pernah lihat yang pegawai di PLN ya, yang umum, yang mungkin sudah wirawiri di jalan, kalian bisa lihat seperti itu namanya wear pack. Jadi tertutup lanjut celana, jadi teraman. Nah, fungsinya untuk apa? Menghindari goresan-goresan misalnya di tubuh dan lain-lain. Nah, seperti itu. Yang kedua ada sepatu. Sepatu itu penting dalam dunia kerja, baik di otomotif. Nah, sepatu itu menghindari dari kita terpleset, atau mungkin ada oli tumpah, kita terpleset karena licin, atau ada serpikan serbuk besi terus kita terkena, ataupun ada barang yang jatuh, misalnya kita terhindar dari luka kejatuhan tersebut. Karena si sepatu safety ini juga dilapisi dengan bahan yang kuat dan ada besi di ujung sepatunya itu, jadi kuat, jadi tahan untuk misalkan terkena benturan atau dan lain-lain. Ya, yang selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini melindungi dari ketika kita memegang alat atau apapun, ketika alat itu terkena oli atau licin. Jadi sarung tangan ini melindungi dari terpelesenya tangan supaya tidak luka ataupun tidak kesleo dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kacamata. Kacamata itu biasanya kalau kita mengelas atau apa, itu menghindari percikan bunga api atau kilatan cahaya yang bisa radiasinya itu bisa membuat mata itu agak mungkin buram ya. Nah, seperti itu. Terus ada helm. Nah, helm ini melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda-benda. Nah, seperti itu. Terus untuk K3 yang selanjutnya ini penting di dalam sebuah perusahaan ataupun bengkel atau apa, harus ada yang namanya alat pemadam api ringan. Nah, atau biasa disebut dengan APAR. Nah, seperti itu. Oke ya, untuk selanjutnya kita sudah membahas tentang beberapa aspek tentang K3, pengertian tentang K3, bagaimana itu K3. Nah, untuk APAR kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri sekian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di
tanyakan. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akhiri saja pada pertemuan kali ini. Bila ada penyampaian yang kurang, nanti bisa langsung dipertanyakan. Kalau sudah jelas, mungkin bisa dipelajari lebih lagi. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.